Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Juli 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Virgo, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya, ada energi dari death, kemudian ada energi dari ini, oke, kemudian ada di situ, dan kemudian ada energinya dari sini. Waduh, waduh. Kalau menurut si pasangan kamu ya, setidaknya sampai di tanggal 14 ini, menurut dia bahwa hubungan kalian sulit ya untuk diselamatkan gitu loh. Karena sudah semakin tidak ideal lagi ya. Bagaimana caranya kamu dan dia ini tuh berinteraksi. Gitu loh. Jadi untuk beberapa bisa ini. Memikirkan untuk berpisah dari kamu sudah sempat terjadi sebelum saat ini ya. Jadi maksudnya ini adalah bukan kali pertama mempertimbangkan haruskah melanjutkan atau menghentikan relationship kalian. Ini adalah sudah kali sekian gitu. Dan kok kayaknya kali ini dia lebih mantap gitu ya. Lebih mantap punya asumsi bahwa baiknya kamu dan dia ini tuh saling melepaskan diri gitu ya. Nah, kalau dalam hubungan yang masih di relationship pacaran judulnya, jadi kayak dia punya kepastian di sini bahwa nampaknya kamu dan dia memang tidak cocok untuk berumah tangga gitu loh. Jadi dia harus kayak mulai secara logik gitu ya, melihat gitu bahwa hubungan ini tuh hanya sebatas di pacaran gitu ya. Hanya cuma sampai di level pacaran. Kalau ini dipaksakan ke pernikahan bisa. Tapi dia tidak yakin bahwa pernikahan itu tuh akan langgeng, akan panjang di sana loh ya. Dan ya alangkah lebih baiknya dia rasa jika kemudian kalian menganggap hubungan pacaran ini tuh menjadi hubungan yang biasa-biasa aja. Sudah saatnya kamu dan dia gitu ya membuka diri pada kehadiran pria atau wanita lain gitu loh. Terutama dia memikirkan tentang dirinya ya, bahwa dia tidak boleh memaksakan mesti dengan kamu, harus bersama dengan kamu. Entah sudah sejauh apapun model interaksi hubungan kalian, atau sudah selama apapun hubungan ini tuh kalian jalani gitu ya. Tapi ya asumsi untuk menganggap biasa-biasa saja atau bahkan melepaskan ini tuh jauh terasa benar gitu ya bagi si bebeknya kamu. Situ loh. Jadi kalau dalam ikatan rumah tangga maunya dia ya berubah saja ya relationship kalian ini. Memang kalaupun gugur status rumah tangga, tapi maunya dia itu tuh ya perpisahan ini tuh terjadi dengan situasi yang baik-baik saja. Maksudnya jangan sudah tidak lagi berstatus suami istri, berstatus pacar. Kalian berubah menjadi relationship seperti musuhan gitu ya. Jangan. Terutama di rumah tangga yang sudah ada anak. Ya, maunya dia ya kalian berubah menjadi co-parenting lah untuk anak-anak kalian. Kasihan anak-anak gitu ya, kasihan anak-anak. Dan ya kalian cukup menjadi partner plus sebagai kakak adik saja, sebagai sahabat saja gitu loh.
tidak lebih daripada itu. Gitu ya. Jadi kalau kamu misalnya ngelihat si pasanganmu sudah pergi, dia sudah menghilang dari kamu, gitu ya, dia sudah belak-belakan ngomong, kita bercerai saja ya, kita putus saja. Itu tuh bukan gertak sambal, ya. Itu adalah sebuah keputusan yang kalau mari bilang di sini tuh valid ya, keputusan yang benar gitu loh. Bukan hanya omong-omong doang, gitu ya. Dan maka dari situ kamu akan lihat tindakan lanjutan ya dari si pasangannya kamu ini. Dari ngomong berpisah dan kemudian ya bisa menggugat kamu langsung ke pengadilan gitu ya. Ya hanya tinggal tunggu prosesi beracaranya saja ya. Ketuk palu dari Bu Hakim, Pak Hakim untuk merubah status kalian berdua ini. Seperti itu ya. Nah kalau untuk di pacaran bisa-bisa kamu akan lihat dia entah ngeblokir kamu kah gitu ya. Atau dia tidak lagi intensitas berinteraksinya sama kamu dia jaga seperti intensitas kalian selama ini. Gitu ya. Sudah pasti akan kelihatan perubahan secara garis besar ya. Perubahan tindakan yang besar gitu ya dari si pasangannya kamu ini untuk kamu. Gitu loh. Memaksakan alangkah menyakitkan soalnya ya menurut pasanganmu ini. Memaksakan kalian untuk tetap bareng-barengan gitu ya. Atau membangun hubungan dalam pernikahan. Ini akan menjadi pemaksaan yang sangat amat menguras tenaga. Gitu loh. Dan boleh-boleh akan saling menyakiti. Gitu ya. Karena kalau menurut asumsi dari pasangannya kamu ini, kamu juga sepertinya sudah nunjukin keengganannya kamu dengan dia. Gitu loh. Jadi makin kuat asumsi tadi. Makin terasa benar keputusan tadi. Gitu ya. Bisa-bisa dia bilang, ya kamu juga separuh hati kok, kamu juga ogah-ogahan kok dengan dia. Gitu ya. Maka ini hanya cukup relationship sebatas silaturahmi saja. Cukup di situ. Tidak lagi kalian berdua terlibat dalam upaya membangun sebuah hubungan yang eksklusif. Selesai. Itu katanya ya. Udah saatnya di sini tuh kalian berdua membangun kehidupan yang baru. Gitu loh. Tidak lagi memikirkan bersama-sama, tetapi sendiri-sendiri. Nah, kayak gitu ya. Bersama-sama dan ataupun sendiri-sendiri. Nah, di situ ya. Mulai lagi kayak menjalani hidup ketika sebelum kalian berdua bertemu, gitulah. Ya, jangan tidak musuhan, tetap akrab, tetapi keakraban itu tuh sudah ada batasannya. Di situlah. Ya. Tidak bisa lagi kayak berinteraksinya itu tuh dengan penuh keintiman, sudah tidak bisa. Gitu. Kalau mari lihat seseorang ini sebenarnya kalau perasaan sayang dan cintanya dia ke kamu ada, masih tetap ada. Walaupun ya tadi perpisahan akan terjadi atau dia dengan mantap yakin tidak akan membawa relationship ini ke arah kepernikahan jika kalian masih pacaran gitu ya. Walaupun kayak gitu keadaannya, tapi cinta dan rasa sayang itu masih hadir kok dari batinnya dia untuk kamu. Nah, di sana ya. Tidak akan dia hilangkan perasaan sayangnya itu. Makanya di sana kemudian ada ajakan secara tidak langsung ini ya. Diperantarai oleh Mari lah ya. Sosokan Mari menjadi kuasa bicaranya dia ya, juru bicaranya dia ya.
gitu ya. Kasih sayang, ayo kita tetap berkasih sayang, tapi kasih sayang kita tidak lagi melibatkan urusan romantika, urusan asmara, seperti itu ya. Hanya layaknya antar sesama manusia atau sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak kita, gitu ya. Oke, baik, mari akan lihat dulu bagaimana energinya kamu sendiri ya Virgo. Set, iya sih. Kemudian, yap. Dan berikutnya itu, oh gitu ya. Jadi ya memang mungkin kayak kamunya sendiri juga sudah tidak yakin ini ya. Namun ada egonya kamu yang memaksakan relationship-nya kalian gitu. Kalau mau jujur ya kamu juga banyak ketidakpuasannya dalam relationship ini. Gitu ya. Ada saja yang selalu kamu rasa kurang. Gitu ya. Dan bahkan perasaan tidak bahagianya kamu ini cenderung sangat sering kamu tunjukkan ini ya. Sadar nggak sadar kamu, tapi pasti di sini tuh kamu tunjukin kesedihannya dengan cara entah kamu sering tuh main silent treatment sama dia gitu ya. Kamu kayak sering menolak kehadirannya dia gitu ya. Misal contoh, dia nelfon kamu, alih-alih kamu jawab panggilan teleponnya dia, malah kamu reject gitu ya. Sudah pun dia nelfon kamu, tapi walau dia sudah tunggu-tunggu nih panggilan balik dari kamu, tapi kamu enggan untuk nelfon balik gitu ya. Atau kamu kayak sering marah-marah gitu ya. Kamu tanpa sadar melecehkan dia dengan omongan kamu. Misalnya kamu bilang dia jelek lah, kamu bilang dia jadi laki-laki kondak jantan. Misalnya ini contoh aja nih ya. Wanita kok kayak ndak ada bisanya gitu ya. Karena mari lihat ini ada yang kayak sesuatu yang menyakitkan sudah kamu lakukan di sini. Gitu. Malas kamu pulang ke rumah. Nah, bisa seperti itu ya. Kamu nggak peduli sama sekali dengan dirinya. Itu loh. Kalau ndak ada butuhnya kamu, ya kamu kayak menganggap dia hanyalah angin belaka gitu ya. Hanya kayak maniken yang kebetulan ada di rumahmu, kira-kiranya seperti itu ya kan. Nah di sana. Tapi di sini tuh memang mari lihat, maaf banget ya. Nampaknya energi Virgo yang kali ini mari tarik energi orang-orang yang agak sulit kamu ya untuk merasa bahagia gitu ya. Kamu bisa-bisa kayak tidak mengenal apa sih itu bahagia gitu loh ya. Seperti selalu merasa kurang gitu. Ini kalau mari lihat bisa-bisa karena pengalaman hidupnya kamu ya. Kamu bukan orang jahat, kamu bukannya orang nggak tahu diri, bukan. Tapi dari pengalaman hidupnya kamu yang ada kemungkinan besar kamu terlalu dimanjakan atau treatment yang baik untuk kamu itu tuh tidak pernah kamu dapatkan. Gitu loh. Antara dua itu, vice versa ya. Kamu terlalu dimanjakan atau kamu memang tidak pernah dapat treatment selama ini ya, sepanjang umurnya kamu, sepanjang hidupnya kamu. Jadi kamu nggak tahu artinya bahagia itu tuh seperti apa. Gitu loh. Selalu kayak ingin lebih. Gitu ya. Dan kamu bisa kayak punya kemarahan yang terpendam di sini. Kamu ingin disenangkan, kamu ingin digembirakan, kamu ingin dibahagiakan, ditenangkan. Dan kamu tanpa sadar menuntut hal itu tuh secara berlebihan. Ya. Dan ketika tuntutan kamu tidak bisa dipenuhi oleh
orang lain, dalam artian di sini tuh oleh dia. Nah, kamu jadi kayak menghukum dia. Gitu ya. Kamu menghukum seseorang ini. Betul loh. Dan bahkan ketika kemudian dia kayak mau ngebebasin kamu di sini kan, dia kan ini sadar ya, wah kamu ndak tenang kok dengan dia, kamu ndak puas kok dengan dia. Buktinya kamu marah-marah, buktinya kamu kayak sering sekali gitu loh ya, berupaya untuk mengejar kesenangannya kamu dengan tanpa sadar, gitu ya, mengorbankan dia, gitu ya. Membuat kerusakan dalam relationship kalian. Nah, jadi ketika dia mau ngebebasin kamu, mari lihat di sini tuh kamu bisa juga kayak dalam hatinya kamu gini ya, ya udahlah, nggak apa-apa lah, gitu, nggak apa-apa. Tapi bilang nggak apa-apanya itu tuh sambil nggak seneng ini, mari nampak kan, sambil nggak seneng, gitu loh. Oke, dia mungkin mengecewakan kamu, tapi masih ada harapannya kamu di sana. Bukannya dia harus menyerah, tapi dia berjuang lebih lagi, lebih kuat lagi gitu loh. Ada egonya kamu ke arah sana. Mari lihat ya Virgo, dia berjuang lebih ekstra lagi untuk kamu. Bukannya mengibarkan bendera putih. Dan ini yang bisa bikin kamu tuh jengkel. Seolah dia kayak masih tetap punya hutang sama kamu. Makanya di sini tuh kalau dilihat diteropong nih si egonya kamu tadi, jangan kemana-mana, lakukan dulu yang lebih baik, gitu ya. Jangan kamu segampang itu move on dari aku, gitu loh. Kamu nih loh punya hutang, nunjukin dirimu dengan cara menyenangkan aku. Gitu kalau mari lihat ya. Tapi tentu kamu di sini bisa-bisa kalau secara penampilan kamu gitu ya, kayak seperti kamu masa bodoh. Mau bercerai ya bercerailah, mau pisah ya berpisahlah, gitu ya. Kamu seolah-olah kayak tidak mencegah dia pergi. Tapi tidak demikian sesungguhnya ini kalau mari lihat maunya kamu gitu ya. Nah, hanya saja kamu kayak nggak mau nunjukin ngotot-ngototnya kamu sama dia. Lebih kayak ya udahlah mampus itulah kau. Kalau kau mau pergi ya pergilah. Nah, lebih ke situ arah-arah responnya kamu kepada si dia. Itu. Ya mungkin satu sisi juga kamu kalau pas lagi tenang, kamu juga bisa paham. Iya sih, ya ngapain juga gitu kan. Tapi begitu nanti, namanya kita kan kesadaran kita kan tidak selalu ada di atas ya. Naik turun itu kesadaran kita. Nah, jadi begitu kesadaranmu turun, ini orang, nah gitu ya, ada ngedumel kamunya. Jadi ke si pasangan kamu ini. Gitu ya. Kamu nggak mau lepasin dia. Gitu, kalau kesadaranmu lagi rendah. Kamu nggak mau ngelepasin, gitu kan? Kamu masih kayak berharap bahwa dia akan datang, dia akan sadar, dan tadi dia akan kayak lebih berupaya untuk kamu, gitu. Mari nampak. Tapi ya kalau dilihat dari energi si pasangan kamu, seperti yang Mari katakan di beberapa belas menit di awal ya. Nampak-nampaknya kalau di saat ini lebih bagus memang kamu mengklirkan aja lah dirinya kamu. Gitu ya. Karena hati-hati, egomu ini tuh tanpa kamu sadari bisa agaknya konyol. Konyolnya akan merusak dirimu sendiri kok, Virgo. Nggak merusak siapa-siapa. Hanya merusak energinya kamu sendiri. Gitu ya. Karena kalau kamu berharap dianya itu tuh mengiyakan maunya kamu nggak bakal dapat itu. Gitu ya. Karena ini tuh udah benar-benar mau cut off sama kamu di sana. Jadi ya kalau memang kamu tidak puas dari dia, ya perjuangkan sendiri kepuasan hidup
seperti gambaran yang kamu mau, gitu loh. Jangan tuntut dia, jangan berharap dari dia, jangan, gitu ya. Berharap aja dari orang lain kalau memang harus ada tindakan dari orang lain ya, untuk membahagiakan kamu, untuk menyenangkan kamu ya. Orang lain aja yang kamu harapkan. Tapi kalau idealnya ya kamu usahain sendiri, gitu ya. Nah, tapi ingat, bacaan ini bisa bolak-balik ya. Yang mari baca ini energinya Virgo, dalam kehidupan nyata bisa energi dari pasangannya Virgo. Jadi monggo silahkan dibolak-balik kalau bisa. Kalau nggak bisa, berarti ini bukan energi dari kamu ya. Ini energi milik Virgo-Virgo yang lain. Oke? Baik, dalam bacaan kita hadir energi dari Gemini, Capricorn, Pisces. Kemudian ada energi dari Scorpio. Ada energi dari Virgo, Taurus hadir, dan energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.